Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merly dengan NIM C0E023030 dari Prodi Keuangan Daerah kelas R002. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang timbulnya hutang pajak, penagihan hutang pajak, dan hilangnya hutang pajak. Oke, masuk ke pendahuluan. Dalam dunia perpajakan, hutang pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Proses dinamik hutang pajak mencakup berbagai tahap, mulai dari timbul hingga penghapusan. Memahami dinamika ini penting untuk manajemen keuangan yang efektif. Masuk ke materi pertama, itu pengertian hutang pajak. Hutang pajak adalah kewajiban yang timbul ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Timbulnya hutang pajak bisa terjadi karena berbagai faktor seperti penilaian pajak yang tidak sesuai atau keterlambatan dalam pembayaran. Selanjutnya yaitu proses timbulnya hutang pajak. Hutang pajak mulai timbul ketika ada kewajiban yang keperpajakan yang belum dibayar. Proses ini melibatkan penetapan pajak, di mana otoritas pajak menentukan jumlah yang harus dibayar. Kesalahan dalam laporan pajak dapat memperburuk situasi. Ada dua ajaran atau pendapat mengenai saat timbulnya hutang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formal. Nah, menurut ajaran material, utang pajak timbul karena ada undang-undang pajak dan peristiwa keadaan atau perbuatan serta tidak menunggu dari pihak fiskus atau penerima. Sesuai dengan ajaran material ini, pajak penghasilan akan terutang pada suatu saat untuk pajak penghasilan yang dipotong pihak ketiga. Kedua, akhir masa. Untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha. Yang ketiga yaitu akhir tahun. Pajak untuk pajak penghasilan. Jadi menurut ajaran material ini, apabila Besten sudah dipenuhi, maka secara otomatis timbul utang pajak meskipun surat keterangan pajak belum ada. Yang kedua yaitu ajaran formal. Menurut ajaran ini, utang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak, yaitu pemerintah atau aparatur pajak, sehingga pajak tentunya terutangnya pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP. Jadi menurut ajaran formal, surat ketetapan pajak merupakan syarat mutlak yang dapat menimbulkan utang pajak. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penagihan hutang pajak. Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan dua langkah sebagai berikut. Yang pertama itu penagihan secara pasif, adalah penagihan pajak dengan cara-cara. Yang pertama, memberikan peringatan berupa penyerahan surat tagihan pajak atau STP, surat keterangan pajak kurang bayar atau SKPKB, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang kedua yaitu apabila belum berhasil dilanjutkan dengan surat teguran. Selanjutnya, adanya cicilan pembayaran utang pajak. Apabila tidak ada, maka tindakan penagihan aktif akan dilakukan. Nah, yang kedua, penagihan secara aktif adalah penagihan dengan cara menggunakan surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita surat paksa, ialah surat perintah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atas nama keadilan untuk membayar sejumlah uang yang disebutkan dalam surat paksa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu hilangnya hutang pajak. Umumnya berakhirnya hutang pajak karena dibayar atau dilunasi. Ada 6 cara yang mengakibatkan berakhirnya hutang pajak, yaitu yang pertama itu pelunasan atau pembayaran. Umumnya, utang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh negara, yaitu oleh Menteri Keuangan seperti bank-bank pemerintah serta kantor pos dan giro. Pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua yaitu kompensasi, merupakan cara berakhirnya utang pajak dengan penghapusan utang pajak tersebut. Kompensasi dapat dilakukan atas pembayaran atau atas kerugian. Kompensasi kerugian dimungkinkan jika pada awal
pendiriannya wajib pajak penderita kerugian. Kompensasi kerugian tersebut bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi kerugian secara vertikal atau rugi fiskal suatu tahun pajak dikompensasikan ke penghasilan laba atau fiskal tahun berikutnya dari sumber penghasilan yang sama, dan kompensasi kerugian secara horizontal, rugi fiskal pada suatu tahun pajak dikompensasikan dengan ke penghasilan laba fiskal dari tahun pajak yang sama dengan sumber penghasilan yang berbeda. Yang ketiga yaitu penghapusan utang. Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban pajak karena wajib pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya itu kadaluarsa atau lewat waktu kadaluarsa, yaitu jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, maka utang pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat ditagih lagi. Dengan demikian, utang pajak akan berakhir jika telah melewati kadaluarsa. Yang kelima yaitu pembebasan. Pembebasan merupakan pengakhiran utang pajak yang dilakukan oleh fiskus tanpa persetujuan pihak wajib pajak. Hal ini dilakukan jika ada permohonan atau keadaan ekonomi wajib pajak yang mengalami kemunduran keuangan atau wajib pajak tidak mempunyai harta lagi berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat. Dan yang terakhir yaitu penundaan penagihan. Dengan cara ini, penagihan pajak terhutang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu. Jika wajib pajak ternyata mampu kembali untuk melunasi hutang pajaknya, maka barulah ditagih. Jika tidak dapat ditagih, maka barulah dihapuskan pajaknya. Oke, baik, dari materi yang sudah dipaparkan di atas, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu menurut pengertian hukum pendapat timbulnya utang adalah akibat perikatan, sedangkan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak, baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum yang melakukan sesuatu prestasi, atau untuk tidak melakukan sesuatu yang mengurangi atau melanggar hak pihak lainnya. Penagihan utang pajak ialah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Penagihan tersebut meliputi perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang, sandera, kompensasi, pemindah bukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, serta keterangan fiskal, pencegahan kadaluarsa, dan surat keterangan hipotek. Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu penagihan secara pasif dan aktif. Umumnya berakhirnya utang pajak karena dibayar atau dilunasi. Ada 6 cara yang mengakibatkan berakhirnya pajak, yaitu pelunasan atau pembayaran, kompensasi, penghapusan utang, kadaluarsa atau lewat waktu kadaluarsa, pembebasan, dan terakhir yaitu penundaan penagihan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.